Pria yang berada di dalam koper ini, dia memiliki kemampuan khusus. Asalkan dia merasakan sakit, maka mulutnya akan terus-menerus memuntahkan koin emas. Dia pun dipanggil dengan sebutan pria koper. Pria koper ini baru saja terlempar keluar. Anak muda ini melihatnya. Dia berpikir koper ini miliknya, lalu membawanya pulang. Saat anak muda ini sedang duduk dan termenung, tiba-tiba saja koper itu bergerak. Anak muda ini berpikir ia berhalusinasi. Ternyata koper ini berbicara dan menyapanya, "Halo." Dia terkejut. Apakah koper ini memiliki kekuatan? Dengan waspada, anak muda ini membuka koper tersebut dan mengintip, seperti ada sesuatu di dalam koper. Kemudian dengan keberanian mencoba membuka lebar koper tersebut. Ternyata ada seseorang di dalam koper. Anak muda ini pun bergegas mengambil tongkat baseball berukuran 39,5 cm. Pria di dalam koper yang ketakutan memalingkan wajahnya dan meminta untuk tidak memukulnya. Ternyata dia menyinggung dan merendahkan seseorang yang memasukkannya ke koper seperti nasi kotak. Anak muda baru meletakkan tongkat baseballnya, bersiap mengantarkan pria koper ini ke rumah sakit. Tetapi pria koper ini menolaknya. Dia takut orang-orang itu akan menemukannya. Pria ini hanya ingin anak muda ini sendiri mengeluarkannya. Melihat tubuh pria ini yang agak berantakan, mengeluarkannya dengan paksa pasti akan membuatnya mati. Pria ini pun tidak percaya dan mencoba menggerakkan jari tangannya. Anak muda ini pun memulai dari kaki, mencoba menarik kakinya. Pria ini kesakitan dan berteriak. Diikuti teriakan, "Ah!" Tiba-tiba saja satu koin emas dimuntahkan dari mulutnya. Anak muda itu pun menangkap koin emas tersebut. Saat anak muda ini merasa aneh, pria koper pun berkata, ternyata saat dia merasakan sakit, mulutnya akan memuntahkan koin emas. Dan mengatakan kepada anak muda ini, asalkan dia bisa membantu mengeluarkannya, maka dia akan memberikan seluruh koin emasnya. Pria koper pun merasakan sakit, dan mulutnya akan terus memuntahkan koin emas. Mendengar penjelasan si pria koper, anak ini pun merasa takut, menutup kembali kopernya, dan membawanya ke toilet. Di hari kedua dia pun ini membawa koin emas tersebut ke Pegadaian. Si penjaga toko langsung menawarkan $250 kepadanya. Setelah itu anak muda ini pun pergi menemui temannya si Keriting, dan menceritakan kepadanya apa yang terjadi. Si Keriting tidak percaya kepada anak muda ini, lalu bersama-sama mendatangi rumah anak muda tersebut. Di depan pintu mereka berpapasan dengan mantan pacar anak muda ini, dan masuk ke dalam bersama-sama. Melihat isi koper tersebut, dua orang ini pun terkejut. Perempuan yang berhati baik ini segera menolongnya. Mereka pun mencoba menarik kakinya. Pria koper pun kesakitan dan berteriak. Mulutnya pun memuntahkan koin emas lagi. Si Keriting yang melihat hal itu segera mengajak temannya berdiskusi. Dia ingin memanfaatkan si pria koper untuk mendapatkan uang. Tetapi dua temannya merasa perbuatan ini terlalu kejam. Mereka tidak setuju dan menolak. Si Keriting pun tidak peduli, langsung menarik koper itu ke arah pintu, dan menendangnya menuruni tangga. Melihat kejadian ini perempuan pun tercengang. Mereka tidak pernah melihat uang sebanyak ini. Tidak peduli lagi dengan hati nurani, dan memutuskan menahan pria koper ini selama 48 jam. Menghasilkan cukup uang lalu melepaskannya. Mereka menjepit tangannya, menginjaknya dengan sepatu hak tinggi. Semua cara kejam pun telah mereka lakukan. Koin emas tidak berhenti keluar. Mereka hidup seperti orang kaya. Tetapi manusia tidak pernah puas. Walaupun sudah dipenuhi emas, mereka masih tidak puas dan menggunakan listrik. Koin emas seperti terbawa angin. Pria koper ini kesakitan dan berteriak. Tidak tahan melihat perbuatan itu. Pria koper itu sepertinya akan mati. Anak muda itu pun sudah tahan lagi. Walaupun dia juga menikmati hasil uang emas itu, tetapi dia tidak ingin membunuh orang. Dia meminta temannya melepaskan pria koper ini. Dan lagi pula 48 jam telah berlalu. Demi uang melihat ketidakberdayaan orang, pria koper ini ingin dibunuh oleh kedua temannya. Saat anak muda ini akan menghubungi polisi, perempuan ini mengambil alat keras, langsung menghancurkan telepon genggam anak ini, lalu menghantamnya ke kepala anak muda ini. Seketika kepalanya mengeluarkan darah, berjalan keluar dan jatuh dari tangga.
Kali ini mereka benar-benar sudah gila. Mereka memutuskan memakai listrik sekali lagi. Agar pria koper memuntahkan koin emas. Lalu membawa kabur semua uang emas ini dan membiarkan pria koper ini. Saat mereka akan memulai aksinya, pria koper ini seketika tertawa keras. Matanya mengeluarkan cahaya, berkata dengan keras, "Bagaimana dunia ini bisa mengizinkan kalian? Manusia yang begitu kejam masih hidup." Seketika koper pun mengeluarkan asap kabut. Seorang jin keluar dari koper itu. Mereka berdua pun kaget ketakutan. Masih dalam keadaan kaget, dua koper dilempar keluar ke lantai. Mereka berdua pun dimasukkan ke dalam koper. Beberapa hari kemudian anak muda yang berada di rumah sakit pun tersadar. Di sampingnya ada sebuah kartu ucapan. Dia atasnya tertulis, "Kamu adalah anak yang mengagumkan. Bila kamu membutuhkan sesuatu, ingatlah saya. Saya akan langsung keluar dan membantumu." Di tempat lain, pria koper telah datang ke bandara. Semua koper hitam itu miliknya. Dan semua isi koper ini adalah manusia serakah. Mereka dikirim ke seluruh dunia untuk menguji manusia, dan selalu ada pramugari yang mengikuti mereka. Setelah menonton film ini, apa yang Anda rasakan? Boleh komen di kolom komentar. Saya pria tampan, kita jumpa lain waktu. Bagi yang menyukainya tolong di like ya.